Sebenarnya saya gemetar berdiri sini, Pak Fauzan, karena saya dihadapkan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang saya kenal secara psikologis. Seperti apa tadi yang disampaikan Pak Fauzan, mereka sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang sangat saya hormati, Ketua perwakilan dari DPP PKHI, yaitu yang diwakili oleh Sekretaris Umum Bapak Fauzan Asmara. Jadi beliau ini memang sebenarnya bukan teman dosen saya, beliau. Dengan titel tadi yang ada di belakang itu adalah jasa beliau. Yang sangat saya hormati Bapak Agung Lanang Agung Ananda, Ketua DPD PKHI Provinsi Bali. Ketua Panitia Bapak Tommy Lim, Bapak-bapak petinggi dari PKHI Provinsi Bali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga ketua-ketua DPC pengurus cabang PKHI se-Provinsi Bali yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung, bahwa pada hari ini kita telah dilimpahkan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara musyawarah daerah Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia Provinsi Bali. Tentunya saya sebagai warga Bali mengucapkan selamat datang dan salam hormat saya kepada seluruh peserta musyawarah daerah PKHI Provinsi Bali 2025. Dan saya sangat merasa bangga dapat hadir di tengah-tengah para praktisi hipnoterapi yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kesehatan mental masyarakat. Tentunya juga sebagai anggota Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, saya secara pribadi turut merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi kesehatan mental di Bali saat ini. Kita sering dengar paradoks yang terjadi sungguh menyentuh hati. Bali sebenarnya yang dikenal sebagai destinasi healing terbaik di dunia, namun di sisi lain justru menempati posisi dengan angka bunuh diri yang tertinggi di Indonesia. Sungguh menyedihkan sekali kondisi ini. Lebih memilukan lagi, dari berbagai laporan yang ada, beberapa kasus bahkan melibatkan anak-anak usia sekolah. Termasuk akhir-akhir ini kita dengar bahwa siswa kelas 3 SMP. Ini sudah merupakan alarm keras bagi kita semua bahwa kesehatan mental masyarakat Bali memerlukan perhatian serius dan langkah nyata bersama. Di sini mungkin kita pernah dengar nasihat dari orang tua kita zaman dulu. Bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan di dalam diri anak-anakmu. Ini tentu ada relevansinya dengan pola asuh positif di dalam suatu keluarga. Dan ini juga sebagai peluang bagi praktisi hipnoterapi lebih kreatif dalam tugas-tugas penyehatan mental generasi muda kita ke depan. Melalui Forum Musda DPD PHKI Bali ini, saya sangat menaruh harapan besar agar nantinya ketua terpilih beserta seluruh jajaran pengurus
dapat menjadi garda terdepan dalam upaya membangun kesadaran, pencegahan, dan penanganan masalah kesehatan mental di masyarakat. Mungkin sering juga kita dengar karena pada saat saya sosialisasi tentang kesehatan di desa-desa, yaitu tindakan promotif dan preventif. Baru saja, kalau masih ingat bahwa 10 Oktober adalah diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau disebut Mental World Health Day. Pernah dengar? Iya, tentunya pasti, karena kita semua bergerak di bidang kesehatan mental. Peringatan ini pertama kali adalah dilakukan pada tahun 1992. Jadi sekarang sudah hampir 20 tahun lebih, ya, hampir 30 tahun yang ditetapkan oleh World Federation of Mental Health. Kita tahu bahwa kesehatan mental pun sangat penting bagi tubuh. Kesehatan mental sendiri adalah kondisi yang berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Banyak peristiwa dalam hidup ini yang punya dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang, hingga berpengaruh pada kondisi kejiwaannya. Oleh karena itu, kesehatan mental penting untuk dijaga. Hipnoterapis atau orang yang melakukan terapi pengobatan dengan metode hipnosis sebagai alat terapi penyembuhannya telah dilindungi oleh negara sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Secara lebih spesifik lagi, telah dituangkan pada peraturan turunannya, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan. Tentang pelayanan kesehatan tradisional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional (MPRIS). Secara umum, praktek pengobatan dengan metode hipnoterapi masuk ke dalam kategori jenis pelayanan kesehatan tradisional. Oleh sebab itu, para praktisinya pun harus memenuhi persyaratan yang berlaku dan harus memiliki surat terdaftar penyehat tradisional atau disingkat STPT. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau lebih keren disebut PKHI adalah salah satu organisasi hipnoterapi di Indonesia yang telah disahkan oleh negara melalui surat keputusan Kemenkumham. Untuk itu, saya, Ibu Tuti Kusumawardani, secara pribadi telah menyatakan bergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah PKHI Provinsi Bali dan bersedia untuk menjadi mitra aktif dalam mendukung dan bekerja sama dengan PKHI agar kita tentunya agar kita dapat menurunkan angka bunuh diri, memperkuat ketahanan mental, dan mengembalikan citra Bali sebagai pulau yang benar-benar menyehatkan jiwa dan raga. Tentu tujuan dari Musda hari ini yaitu sehat mental Krama Bali akan kita perjuangkan dan harus kita capai. Tepuk tangan. Terima kasih. Jadi sebelum mengakhiri sambutan saya, izinkan saya juga tidak mau kalah dengan Pak Lim tadi yang menyampaikan pantun.
saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Tolong nanti setiap bait kata diucapkan cakep apa sukses. Silakan. Pergi ke pasar beli kelapa. Jangan lupa beli Banten. Trihita Karana pedoman niraga. Kurang kompak. Saya ulang. Trihita Karana pedoman niraga. Pastikan hidup sehat mental. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan ini, acara musda saya buka. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah atas pembukaan dari acara Musyawarah Daerah Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia Provinsi Bali tahun 2025. Mbak, mungkin bisa kasih gambaran dulu perkembangan PKHI di Indonesia sendiri seperti apa dan bagaimana posisi Bali ya? Ya, Bali adalah termasuk barometer kemajuan hipnosis di Indonesia. Ya, industri hipnosis di Bali sangat berkembang dengan pesat. Ya, hampir setiap minggu ya kita dengar kabar tentang PKHI Bali. Selalu ada berita-berita, artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman PKHI Bali itu sungguh luar biasa, sehingga membuat kalau sebuah industri ya, industri hipnosis itu menjadi menarik ya, orang semakin teredukasi bahwa hipnosis itu mulia, hipnosis itu negeri, hipnosis itu bukan ilmu klinik, bukan mistis ya, bukan ilmu goib ya, dan ini betul-betul ilmiah dan sudah bisa dipelajari secara ilmiah, sehingga terus terang PKHI Bali memberikan sumbangan yang besar untuk menjadikan hipnosis betul-betul sebagai profesi mulia. Rujukannya apa itu Pak? Kalau Bali sebagai barometer, apakah dilihat dari jumlah pelaku hipnoterapi atau jumlah dari orang yang mendapat hipnosis? Salah satu barometer ya, Provinsi Bali salah satu barometer perkembangan hipnosis di Indonesia, salah satu. Dan itu terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKHI Bali, bakti-bakti sosial yang mereka lakukan, kontribusi teman-teman PKHI pada masyarakat Bali dan betul-betul mengakar ya pada masyarakat Bali. Dan juga dari jumlah praktisi hipnosis di Bali juga banyak ya, semarak ya, artinya saya selaku Sekjen PKHI bangga, senang ya, dan ada datanya kalau Bali berapa jumlah pelaku hipnoterapi? Berapa ya? Nanti saya Oke, kalau datanya saya belum. Pak, ini kan tadi disebut industri apa ya? Maksudnya praktiknya sih apa sih sebenarnya Pak? Industri ya, industri itu ada industri kesehatan gitu ya. Industri kesehatan itu ya rumah sakit, apotek ya Bu ya. Kemudian termasuk adalah kesehatan mental ya. Kesehatan mental ini praktisinya satu konselor. Yang kedua adalah psikolog. Ya, yang ketiga adalah psikiater. Ya, yang keempat adalah yang mendukung sekarang adalah hipnoterapis. Ya, hipnoterapis klinis atau hipnoterapis. Nah, ini termasuk salah satu industri karena ini memberikan manfaat dan juga sebagai sebuah profesi yang bisa menghasilkan uang. Karena menjadi seorang hipnoterapis kita sudah berizin ya. Dinas kesehatan setempat akan memberikan izin untuk para praktisi hipnoterapis untuk berpraktek gitu ya, dan legal gitu. Melalui STR itu Pak ya? Melalui izin tertentu Pak ya. Dari dinas kesehatan? Dari dinas kesehatan. Ya. Mungkin Bu Titi bisa menambahkan bagaimana sebenarnya posisi profesi ini sendiri menurut Undang-Undang Kesehatan seperti tadi dijelaskan, apakah sudah cukup mapan gitu? Ya, tentunya dengan kemajuan teknologi sekarang. Kita tahu kan anak-anak sudah mulai main gadget di bawah umur. Sebenarnya itu harusnya dibatasin ya.
karena kesibukan daripada orang tua, anak-anak diberikan main gadget sehingga dari kecil sudah mulai mentalnya itu pasti jadi terganggu nanti kalau dia terus, karena itu merupakan suatu hal yang ediktif, ketagihan. Coba kita lihat saja kalau anak-anak sudah main gadget, kita hentikan, kita tarik, pasti akan marah dia. Itu jadi sudah merupakan suatu arah menuju kesehatan mental yang terganggu. Nah, disitulah pentingnya, kebetulan saya juga di Komisi Kesehatan, pentingnya bagaimana kita mengedukasi kepada orang tua, kepada masyarakat secara luas, bahwa hal-hal mana yang tidak patut diberikan kepada generasi muda kita ke depan. Karena kita sudah berikrar bahwa 2045 ini harus kita menuju Indonesia Emas, tentu kita harus mencetak sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkualitas. Termasuk melalui hipnoterapi ini Bu, ya, penerapan. Di antaranya ini adalah untuk melengkapi. Bu, dengan rumah sakit internasional ini ada peluang hipnoterapi masuk ke sana? Nah, itu kewenangan daripada rumah sakit masing-masing, tapi biasanya itu dikelompokkan kepada rumah sakit jiwa. Seperti kemarin saya berkunjung ke rumah sakit jiwa di Malang. Di situ saya melihat anak-anak kecil sudah diterapi. Saya tanya masalahnya apa kok anak kecil? Yaitu tadi peristiwa seperti itu. Kita sangat berbahaya sekali kalau tidak bisa mengendalikan anak putra-putri kita dari masih kecil. Karena begitu adiktif, nanti akan sangat berat nanti untuk pengobatan mentalnya. Mungkin Pak Lan bisa dijelaskan musda ini bagaimana nanti, apa yang akan terjadi, apa akan dipilih kembali gitu. Wah, kalau itu saya nggak tahu ini. Nanti biar DPC sama DPP yang punya hak suara. Kalau saya sih sebenarnya bila itu diberikan mandat untuk melanjutkan, saya siap saja. Seperti teman-teman media tahu apa sih yang nggak siap untuk saya. Gitu. Ketika diberikan mandat, kita siap. Namun tentunya kalau dari sebagai ketua DPD saat sekarang ini, tantangan Bali ini cukup berat untuk kesehatan mental. Jadi siapapun yang terpilih nanti sebagai ketua PKHI Bali mampu mendampingi atau menjadi garda terdepannya untuk hipnoterapis, hipnotis khususnya ya, profesi hipnotis yang sudah dilindungi oleh undang-undang itu, untuk menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah menjaga kesehatan mental masyarakat Bali. Itu sebabnya dalam rembuk kita dengan teman-teman, makanya judul atau tema kita satu wadah, satu tujuan, sehat mental Kramo Bali. Jadi apapun bentuknya itu, kita ada di PKHI, tujuannya hanya untuk satu. Kita hanya membantu kesehatan mentalnya. Baik itu karena gadget, baik karena itu judol, termasuk pinjol dan lain sebagainya. Yang penting mereka sehat sekarang. Terus kita akan melibatkan, kebetulan beliau juga anggota Komisi 9, tapi beliau adalah master hipnotis, jangan salah. Beliau adalah master hipnotis, beliau paham banget bagaimana menggunakan hipnotis itu. Terus kemudian kita akan menjalin kerjasama. Harapan saya sebelum berakhir masa bakti saya sampaikan siapapun yang terpilih bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah, dengan pihak swasta. Tadi sudah disampaikan menjadi industri, yang dimaksudkan industri itu kalau dokter ada tempat prakteknya, ada rumah sakit, kita boleh praktek di rumah sakit. Kita juga boleh membuat geria hipnoterapi. Jadi ini juga merupakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang belum paham tentang kesehatan mental. Ini salah satu caranya. Siapa tahu teman-teman wartawan ada yang ingin jadi hipnoterapis ujung-ujungnya. Gabung di PKI. Ya. Kalau pasien lain lagi. Nanti jumlahnya berapa Pak hipnoterapi? Jadi kalau sebenarnya dari data DPP ya, di Bali itu ada ribuan yang sudah pernah ikut belajar. Namun tantangan kita saat sekarang ini, anggota-anggota daripada PKHI itu datangnya dari LKP. LKP itu tempat belajarnya, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi itu mengeluarkan sertifikat. LKP ini belum terbuka dengan kita data itu semuanya. Nanti mudah-mudahan lewat Musda ini LKP bisa bekerja sama semuanya. Kalau sekarang kan masih kompetisi cari murid. Data resmi belum ada nih. Data resminya ada sih sebenarnya di DPP sebenarnya, beliau enggak pegang. Cuman kita kan tidak bisa mengakses detailnya. Tapi kalau perkiraan kapan hari kita Munas sama Rakernas, Bali itu cukup banyak
ya kita di bawahnya Jakarta, tapi sekitar ribuan lah, 2.000 itu ada. Namun yang aktif menjadi hipnoterapis, yang aktif langsung profesinya itu sebagai seorang hipnotis kayak saya, itu masih bisa dihitung lah. Maksudnya dalam artian gerianya sudah banyak dibandingkan yang dulu. Saingannya kita mungkin yang tergeser banyak dukun sekarang yang masuk ke geria hipnoterapi gitu. Logikanya daripada jadi dukun dibayar pakai canang sari, hipnoterapi lebih profesional, pakai kiris bisa bayar gitu. Jadi trennya udah mengarah ke sana, udah mulai ratusan jumlahnya. Dan itulah yang menghidupi organisasinya kita lewat setiap kali rekomendasi dikeluarkan perizinannya dari Dinas Kesehatan, itu kita dapat duitnya, mereka membayar sama kayak profesi-profesi yang lain ya. Nah itu datanya ada di sana. Oke. Ya. Ya. Master, kalau untuk kejadian bunuh diri di Bali khususnya, itu tidak cukup dengan gerali yang dipasang di tukar bangkung dan sebagainya. Itu kan sebenarnya agar orang tidak, maksudnya mau bunuh diri aja sulit kalau di Bali dibuat jadinya ya. Tapi sebenarnya persoalan yang ingin kita sampaikan nanti kepada pengambil kebijakan, ini bukan soal jembatannya, ini soal bagaimana pikiran bunuh diri itu ada di dalam diri setiap orang. Nah itu tugas hipnoterapi, tugas PKHI nantinya ada di garda terdepan. Kita masuk ke Banjar-Banjar, kita sudah lakukan itu ke Banjar-Banjar, kapan hari di Denpasar, desa adat yang mengadakan. Terus nanti di Badung juga katanya Dinas Kesehatan, Disporanya masuk ke sekolah-sekolah. Tabanan sudah melakukan itu, masuk ke sekolah-sekolah. Jadi ini kegiatannya kita menggandeng semua lembaga. Makanya nanti pengurusan yang akan datang mudah-mudahan kerjasama antar lembaganya itu yang kita perkuat semuanya. Kalau dulu kita hanya fokus untuk mencetak perizinan harus legal. Sekarang bagaimana legalitas itu turun di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kan gitu ya Bunda ya. Jadi ada beliau yang sebagai anggota, memang anggota real loh ini, bukan anggota diplakatkan. Beliau belajar di dalam kelas. Terus beliau paham itu, terus kemudian beliau adalah seorang master hipnotis juga. Terus kebetulan di Komisi 9, nah gayung bersambut. Tuhan mengizinkan, apalagi Bali saat sekarang dalam keadaan genting seperti sekarang ini secara kesehatan mental. Jadi kita masuk, ada kesempatan untuk maju ke depan. Ya, inilah tadi saya sampaikan bahwa dengan kemajuan teknologi secara global, kita kan sudah memberikan anak-anak dari usia balita sudah diberikan HP. Itulah di situ saya membaca tentu akan terjadi gangguan mental. Itu kan merupakan adiktif itu. Coba kalau kita lihat anak-anak diambil ini pasti marah kan. Kadang-kadang orang tua tidak sadar memberikan itu dengan harapan anak bisa tenang, padahal itu terus tambah mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, kalau hal-hal ini terus dibiarkan, tidak ada edukasi di masyarakat, jadi kita tidak bisa melakukan preventifnya. Itulah yang penting, sama juga dalam kesehatan fisik. Saya selaku anggota DPR di bidang kesehatan, saya selalu ke desa-desa menyampaikan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dengan berperilaku hidup sehat. Inilah kita harus edukasi kepada masyarakat. Jadi tindakan promotif dan preventif itu sangat penting sekali. Karena kalau tidak begitu, kasihan generasi muda kita akan terlambat, kemudian melakukan hal-hal yang di luar kontrol, yaitu kesehatan mentalnya karena terganggu. Itulah makanya terjadi cepat putus asa anak-anak. Padahal itu kalau diajak orang tuanya paham aja, itu konseling, baik itu ke psikolog atau ke hipnoterapi, saya yakin bisa teratasi hal-hal seperti itu. Namun yang terpenting kembali lagi adalah promotif dan preventifnya. Jangan sampai sudah menderita baru kita melakukan tindakan kuratif. Untuk pemerintahnya apa mestinya dilakukan dengan Ya, saya harapkan pemerintah dengan dinas kesehatannya agar aware, agar menyadarilah kondisi kita seperti ini. Jadi kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi jiwa juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi ada semacam mungkin informasi nyata apalah untuk Itu harus memang harus dipikirkan. Mungkin kalau zaman sekarang ya masih ada hal stigma bahwa kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa itu bahwa
orangnya sudah sakit jiwa. Padahal di situ banyak tempat konseling di situ, karena di situ ada psikolognya juga. Jangan terstigma bahwa kalau kita, jangan malu kalau kondisi kita sudah merasa tidak sehat. Yang merasakan kita juga kan, seperti sekarang banyak sekali kasus-kasus perkembangan jiwa menjadi NPD. Ya, itu udah merupakan suatu gangguan mental. Nah, itu kalau diterapi, saya yakin, apalagi didukung oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya, saya yakin akan sembuh kok. Kami sebagai bangsa Indonesia sudah menetapkan bahwa 2045 bahwa sumber daya manusia kita adalah sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Akan menuju Indonesia emas. Ayo, Dinas Kesehatan aware dengan kondisi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ke masyarakat? Jangan hanya Ibu Tuti aja sebagai anggota DPR yang turun ke masyarakat. Ayo dong, dinas-dinas turun juga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.